Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, ya, para pecinta channel tentunya, dan juga para pemirsa di rumah yang mungkin lagi pantau juga channel kami di rumah masing-masing, ya. Kami doakan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tentu tidak kekurangan apapun. Nah, di sini pada kesempatan kali yang berbahagia ini saya akan sedikit banyaknya membuka wawasan para pemirsa di rumah tentang, khususnya tentang sekolah Islam Nabilah, yaitu khususnya lagi difokuskan ke SMP Islam Nabilah. Nah, di mana tentunya Bapak Ibu peserta didik juga barangkali atau kaum muslimin muslimat di rumah masih ada rasa-rasa kebingungan nih untuk memilih atau menempatkan di mana anak Bapak Ibu ditempatkan untuk masa depan pendidikannya. Maka dalam hal ini insya Allah kami hadir kembali di hadapan Bapak Ibu sekalian menawarkan atau menjelaskan sedikit banyaknya tentang ya, tempat pendidikan yang kami tawarkan kepada Bapak Ibu. Dan alhamdulillah dalam pada hari ini saya tidak sendirian. Alhamdulillah telah hadir bersama kami tentunya, yang tentu memiliki kapasitas dan juga kompetensi untuk menjelaskan Sekolah SMP Islam Nabilah kepada Bapak Ibu sekalian. Dalam hal ini telah hadir bersama saya Bapak yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah SMP Islam Nabilah, yang nantinya akan memberikan wawasan-wawasan terbaru, ya. Mungkin selama ini Bapak Ibu masih bingung nih, SMP Islam Nabilah itu apa, di mana tempatnya, kemudian bagaimana fasilitas yang ditawarkan. Maka dalam hal ini tentunya akan kami jelaskan sedetail-detail mungkin kepada Bapak Ibu supaya tidak ada kebingungan sedikit pun di rumah. Nah, dalam hal ini saya sapa dulu nih narasumber saya yang ikut menemani saya bincang-bincang pada kesempatan kali ini, Bapak Taufik SPD MM, ya. Telah hadir bersama kami. Apa kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah selalu baik, Pak. Alhamdulillah. Yang paling saya panggil apa nih? Akang Uman? Boleh, mau Akang Uman, mau tapi kerennya sih kayaknya Bangkan aja. Bangkan. Ini kan paling keren tuh Bangkan, ya. Oke, siap. Baik, Bapak yang kami hormati tentunya ini, Pak, ya. Jadi mungkin para kaum muslimin muslimat di rumah tentunya, Bapak Ibu yang ada di rumah atau siapa saja yang tentunya menonton channel ini masih penasaran nih, Pak, sekolah kita di mana, kemudian fasilitasnya apa, kemudian hal apa yang mungkin membuat mereka tertarik dengan sekolah kita, ya. Yang pertama tentu Pak, Bapak jawab ini adalah lokasi tempat kita di mana, Pak. Baiklah, terima kasih Bangkan. Baiklah Bapak Ibu, saya akan coba jelaskan lokasi kita nih, lokasi SMP Nabilah. Mungkin banyak yang sudah tahu, tapi mungkin ada beberapa juga yang belum tahu nih Bangkan. Benar sekali. Kenapa Pak, saya bilang Bang? Saya pernah jalan-jalan juga, saya tanya, tahu SMP Nabilah, sekolah Nabilah tahu di mana ya? Nah, dari sini juga saya ingin menyambung informasi ini kepada semua orang yang menonton nantinya, mungkin akan di-share ke teman-temannya. Benar. Sekolah Islam Nabilah itu berposisi di lokasi komplek perumahan Duta Mas di dekat Masjid Amanatul Ummah. Amanatul Ummah, Pak. Pokoknya sebelah, kalau di belakang sana Plamo. Nah, posisinya itu kalau dulu mantan gubernur kita dulu, Pak Suryo. Pak Suryo, Pak, ya. Mantan wakil gubernur, ya. Iya, benar sekali. Begini, Pak. Sama Pak Sani. Selama ini kan kita tahu, Pak, bahwa sekolah kita ini kan tidak diminati oleh warga Batam saja. Nah, bagaimana kita menjelaskan lokasi detailnya ketika ada kaum muslimin atau teman-teman kita yang dari luar provinsi ini? Apa letak detailnya nih sekolah kita nih? Kalau untuk menentukan letak detailnya sebenarnya sangat mudah, apalagi sekarang udah zaman digital. Kita pakai Google langsung Map, ya? kita langsung aja klik aja langsung di Google itu. Bapak Ibu wali murid itu bisa langsung klik aja di Google, klik aja Nabilah, nanti akan keluar petanya secara langsung. Nah, nanti di situ sudah juga tertulis alamat sampai kode posnya, provinsinya, kotanya. Jadi posisi ini saya jelaskan lagi nih supaya lebih terinci. Ya, SMP Islam Nabilah, terutama sekolah Islam Nabilah itu berlokasi di komplek perumahan Masjid Amanatul Ummah Duta Mas. Di kota mana? Kota Batam. Provinsi apa? Kepulauan Riau. Oke, terima kasih, Pak. Kemudian selanjutnya begini, Pak. Ini kan tidak lama lagi nih, Pak. Saya sendiri pribadi, Pak, dari tahun ajaran baru kemarin sampai sekarang belum ketemu murid. Kenapa? Karena memang pada dasarnya kita masih terlibat atau terikat dengan COVID ini, Pak. Benar. Jadi kita juga beberapa kali wacanakan untuk tatap muka, masih tetap gagal. Iya, benar. Dan tidak terasa COVID ini sudah hampir 1 tahun, Pak. Buktinya bahwa sebentar lagi kita sudah penerimaan murid baru. Benar. Nah, kira-kira Pak, kapan nih mau SMP kita ini menerima murid baru, Pak? Oke, terima kasih Bangkan. Kalau untuk penerimaan siswa baru kita sudah mulai dari tanggal 11. 11 Januari nih, Pak, ya? 2021. Oke. Kita udah
tank, udah kita siapkan semuanya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa mendaftarkan anak-anaknya ke kita. Baik mau ke TK, mau ke SD, mau ke SMA Nabila. Nah, terutama nih kami tunggu dari Bapak Ibu wali murid mau mendaftarkannya ke SMP Islam Nabila. SMP Islam Nabila, Kita Pak, ya. target 4 kelas nih, Pak. Untuk tahun ini, Pak, ya? Nah, tahun ini kita target 4 kelas. Amin, Pak. Itu yang doain aja lah. pertama. Kemudian Pak, tentu kan kita sudah tawarkan nih atau kita sudah jelaskan nih kepada Bapak Ibu di rumah atau dimanapun berada tentunya tanggal penerimaan kita. Tentu ada tanggal penerimaan, penutupannya, Pak. Penutupannya. Dibuka dan ditutup. Kapan kira-kira terakhir bisa penerimaan murid nih, Pak? Kalau pembukaan kita tanggal 11 Januari 2021. Nah, untuk penutupannya kita fleksibel. Ketika nanti kuota kita udah cukup 4 kelas, maka ya? kita close. Tapi yang pasti tidak melewati bulan Juli. Betul sekali. Kalau kita udah melewati bulan Juli itu bukan lagi. Oke. Targetnya kita itu aja. Ketika kita udah dapat kuotanya 4 kelas, insya Allah kita tutup. Baik, Pak. Tapi biasanya nih Bang Kan, itu di awal-awal Maret atau pertengahan Maret kita biasanya udah penuh. Biasanya. Pertengahan Maret, Pak, ya? Seperti yang tahun lalu. Tahun lalu memang kita target 2 kelas. Untuk tahun lalu, Tahun Pak, ya? lalu, ya kita Oke. tentukan. Tapi tahun ini karena yang keluar 4, maka kami target mau keluar Kita 4 target juga. ambil untuk 4 kelas gitu, 4 Pak, kelas ya? juga. Oke, terima kasih, Pak. Dan selanjutnya, Pak, tentu kan yang Bapak Ibu nih, yang mungkin punya anak peserta, anak didiknya di rumah, pengen tahu juga, Pak, proses-proses apa yang harus ditempuh untuk bisa masuk ke iya, sekolah. Dan juga syarat-syaratnya, Pak. Misalkan seperti anak yang akan masuk kemari, bisa apa dia baru diterima. Kemudian nilainya berapa misalkan baru bisa masuk ke sekolah kita. Iya, siap. Nah, kemudian nanti ya tentu masalah-masalah yang lain tentu seperti fasilitas yang kita tawarkan, Pak. Tapi yang pertama dulu, Pak, harus Bapak jawab Apa ini. syaratnya? Iya, Iya, syarat untuk masuk, Pak. Oke, terima kasih Bang Kan. Bagi Bapak Ibu yang masih bingung nih kira-kira untuk mendaftar ke SMP Nabila apa saja yang dipersiapkan, yang pasti Bapak Ibu, anak Bapak Ibu dulu harus lulus SD dulu. Itu syaratnya, Pak. Harus lulus SD. Nah, kalau tidak lulus SD bagaimana ya, Pak? Lulus TK mau daftar SMP enggak bisa kan? Benar sekali, Pak, ya. Yang pasti pertama itu harus lulus SD dulu. Baik dia paket sekolah paket masih bisa kita terima, Pak. Iya, paket C ya, Pak. Jadi Paket, ya. Bapak Ibu jangan bingung ketika nanti, Pak, gimana anak saya kalau sekolah paketnya dia cuma sekolah paket aja, tidak sekolah umum misalnya. Tidak apa-apa, masih bisa kita terima karena sekolah paket kan sekarang sudah disahkan oleh kementerian kan. Oke, Seperti itu. Yang kedua, raport harus sudah difotokopi berapa, ada 1 rangkap, yang kemudian foto 3x4 2 lembar. Foto 3x4 warna, Pak, ya. Ya, berwarna. Hitam putih pun boleh, tapi nanti kita tidak ambil. Kita ambil warnanya saja. Ini begini, Pak, supaya jelas lagi. Biasanya foto warna itu, Pak, ada ditentukan background tuh, Pak. Backgroundnya, ya. Tapi nggak masalah kan, Pak, untuk background tuh? Kalau background insya Allah kita tidak permasalahkan. Yang penting Merah, kalau hijau, dia merah, biru ya, Pak, ya? Yang itu kita permasalahkan. Iya. Yang kita permasalahkan seperti itu. Kita warna itu sebenarnya warna merah saja sebenarnya. Oke. Jadi Bapak Ibu kalau wali murid kalau mau mendaftarkan anaknya, fotonya 3x4 2 lembar saja. Kasih background belakangnya warna merah. Untuk ijazah asli nggak perlu dulu, Pak, ya? Biasanya, kalau Pak, ya? biasanya anak-anak itu kalau ijazah sama SKHU itu nanti ketika memang sudah diselesaikan dari sekolah yang bersangkutan, kita tunggu juga. Tapi sementara biasanya kita dapat namanya surat tanda kelulusan. Oke. Nah, itu yang nanti di fotokopi terus dikasihkan kita. Cukup 2 lembar, Mak. 2 lembar, Pak, ya? 1 lembar untuk yayasan, 1 lembar untuk kita di administrasi. Untuk arsip kita, Pak, Iya, ya? benar sekali. Oke, Pak, baik, Pak. Tadi Bapak sudah ada beberapa kali menjelaskan tentang persyaratan, Pak. Sudah Bapak jelasin ya, syaratnya, kemudian yang prestasi tentunya. Benar. Nah, selanjutnya, Pak, yang mau ingin saya tanyakan bagaimana tentang siswa yang dari luar, misalkan, Ya. Pak, kalau misalkan dia tidak mampu atau mungkin dia ada prestasi, kira-kira ada nggak beasiswa dari sekolah kita, Pak? Oh, kalau yang Khususnya itu, SMP nih, Pak, ya? ya benar, Bang Kan. Ini harus diketahui juga oleh semua wali murid yang ada di luar sana, Benar, Bapak benar, Ibu ya. yang punya anak. Kita juga mempunyai porsi tersebut. Itu yang memang paling kita utamakan, terutama sekolah Islam Nabila dari yayasan corongnya udah mengarah ke sana juga. Jadi kita juga bekerja sama dengan ada beberapa lembaga seperti DSNI Apa sama itu, Pak? yatim. DSNI apa? DSNI itu tempat anak-anak yang belajar agama juga, sama yatim mandiri. Nah, yatim mandiri dan DSNI ini mereka kadang membawa anak-anak yang tidak mampu, yang mau bersekolah. Betul. Nah, Minat sekolah ada, biaya tidak ada tapi gitu, Pak, biaya ya? tidak ada. Mereka arahkan ke kita dan kita biasanya dari tahun ke tahun kita selalu bekerja sama dengan mereka. Jadi tapi selain DSNI maupun yatim mandiri, bagi anak-anak nih ya, ini termasuk peluang juga bagi anak-anak kita di luar sana. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mempunyai anak yang
mempunyai hafalan Al-Quran, Iya, ya. mau 1 juz, 2 juz, atau 3 juz atau lebih, itu ada diskon. Dari Nabila sendiri, terutama SMP Islam Nabila itu memberikan diskon bagi anak bapak ibu yang mempunyai hafalan Al-Quran. Tidak hanya sekedar prestasi akademik. Betul, betul. Dia nilainya bagus, juara 1, terus ada olahraga segala macam juara 1, itu ada diskon. Tapi juga bagi anak-anak yang penghafal Al-Quran 1 juz, 2 juz, 3 juz bahkan lebih, Iya. nah kita juga ada diskonnya. Oh, Seperti itu Bang Kang. Jadi alhamdulillah. jangan takut ketika anak-anak maaf ngomong nih, bukannya kita ini kan, tapi ketika bapak ibu tidak mempunyai biaya, Iya, jangan iya. bapak ibu tunda. Nah, langsunglah cari, langsung kita cari tempat yang untuk bekerja sama dengan kita Nabilah ini. Iya, Nanti artinya insya Allah sekolah kita bahas. peduli Pak ya Iya, dengan benar. keadaan yang mungkin tidak mampu dalam membiayai ini atau meneruskan melanjutkan Iya, pendidikan benar. Pak ya. Karena kalau menurut yayasan kita itu nilai berkahnya di situ. Nah, ya seperti itu. Oke, baik, selanjutnya Pak, ini sudah jelas ya bagi Bapak Ibu yang untuk syaratnya ya, untuk syarat bagi syaratnya, Bapak ya, Ibu yang mungkin berkeinginan untuk memasukkan anaknya ke sekolah SMP Islam Nabilah. Nah, selanjutnya tentu Pak, persyaratan sudah. Oke. Tapi tentu kan Bapak Ibu yang mungkin anaknya belum pernah masuk kemari masih penasaran Pak. Iya, benar. Apa kira-kira target ya, target yang dicapai atau yang akan dicapai yang telah dicapai juga Pak. Misalkan siap. sedikit banyaknya mungkin kita masih ingat Pak, sekolah kita mencetak apa saja yang Oh, sudah iya, benar, yang sudah lulus dari sini Pak ya. Benar. Kemudian angkatan keberapa Pak, lulus kemana saja. Supaya gini Pak, kadang kan wali murid ini atau bapak ibu yang mungkin belum pernah memasukkan sekolahnya ke sekolah kita masih penasaran, karena biasanya orang akan mencari keunggulan sekolah itu apa Sekolah gitu tersebut, ya kan. benar-benar. Kalau kelemahannya tentu kan nggak perlu Banyak. cerita. Iya. Tapi setidaknya keunggulannya apa supaya saya ini tertarik nih. Kalau misalkan saya menjadi seorang orang tua, Orang tua, tentu ya. akan saya pikirkan itu Pak. Apa keunggulan sekolahnya? Bagaimana metode pendidikannya gitu Pak. siap. Silakan Pak. Siap, terima kasih Bang Taka. Nah, ini sedikit menarik nih. Memang benar, saya pun sebagai orang tua ketika mau memasukkan anak saya ke sekolah, manapun sekolah itu pasti saya cari dulu. Anak saya ini pengennya ke sini. Tapi kita harus pastikan dulu anak kita nih. Biasanya saya pastikan anak saya ini sukanya di mana. Kalau dia cuma pelajaran-pelajaran saja, biasanya saya arahkan ke entah ke negeri atau kemana-mana. Tapi kalau dia berhubungan dengan agama maupun ada akademiknya, bergabung dua itu, maka saya sudah punya pola juga. Nah, bagi Bapak Ibu yang bingung, ini kira-kira mencari sekolah yang basicnya agama, tapi bukan total seperti pondok pesantren kita ya. Kita tidak menginap di sini. Betul, betul. Jadi anak-anak cukup datang, setelah itu sekitar jam, kalau normalnya kita pulang jam 3.15. Iya. Jadi Bapak Ibu, kita juga berbasic agama. Jadi ada beberapa macam pelajaran agama juga kita pelajari di sini. Iya, Tapi iya. juga ada pelajaran dinasnya. Jadi ada 10 mapel di situ yang pelajaran dinas, ada juga beberapa pelajaran agama. Seperti pelajaran tahfiz, Kurdis, akidah akhlak, dan pelajaran PAI-nya. Iya, iya. Nah, Ada juga fikih Pak kalau nggak salah Pak ya. oh iya fikih. Iya, saya lupa itu, Pak. Nah, Baik Pak, ini tadi ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang tadi beberapa saya tanya kepada Bapak Kepala Sekolah kita, dari penjelasan beliau tentunya saya bisa simpulkan bahwa memang sesuai dengan Al-Quran. Karena di Al-Quran sendiri Pak memang diberitahu Allah begitu, wabtagi fima ataka darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Masya Jadi kita disuruh cari akhirat, jangan lupa dunia. Dunia. Dan sekolah kita menawarkan keduanya. Keduanya. Ada Wah. umum, ada agama. Dan ini sangat-sangat luar biasa tentunya Pak. Dan kemudian begini Pak, banyak karena kita tadi udah basicnya agama Pak ya, tentu perlu juga gini, walaupun hal sepele nih Pak, tapi perlu kita jelaskan ke Apa itu kira-kira? para pemirsa. Misalkan gini, apakah sekolah itu bercampur laki-laki perempuan duduknya? Kemudian apakah pernah bersalaman laki-laki perempuan? iya. Nah, bagaimana etika bersalaman? Kan ini hal-hal yang basic Pak, Basic, cuman biasa. tidak jarang di antara wali murid akan bertanya soal itu Benar, Pak. benar Kira-kira gimana Pak gambaran sekolah kita ini? Mungkin sebagian juga sudah paham ya dengan kalau orang udah melihat sekolah Nabila berarti ada beberapa persyaratan yang mereka harus terapkan, yang mereka harus patuhi di dalam yang di dalam SMP tersebut Iya, Pak, ya, ya. terutama SMP Nabila ya. Yang pasti antara kelas dan perempuan itu berbeda. Jadi kelas perempuan ya punya kelasnya sendiri, kelas laki-laki ya kelasnya sendiri. Jadi mereka tidak bergabung. Iya. Kalau di luar sana mungkin mereka sudah antara perempuan dan laki-laki itu bergabung. Benar, Tapi benar kalau di sekali, Nabila kita berusaha memaksimalkan antara laki dan perempuan itu sudah kita Pisahkan betul Pak ya. Jadi seperti Betul-betul kita terapkan untuk fikih dan syariat Islamnya Pak ya. Kita mengajarkan mereka Benar supaya sekali, tidak Pak. terlalu sering kontak dengan antara laki dan perempuan. Benar sekali. Kalau anak perempuan kan sama laki-laki SMP udah mulai
besar kayaknya. Iya, udah balik lah Pak ya, udah balik, udah memayus. Nah tadi saya tertarik Pak, ada cuplikan perkataan Bapak sendiri tentang tahfiz. Ya. Nah, ini tahfiz ini salah satu hal yang tentu di apa namanya Pak ya, diinginkan oleh wali murid ya, untuk khususnya untuk menempah apa namanya bekal istilahnya. ya. Nah tahfiz ini Pak, apa target yang akan dicapai kira-kira? Baiklah, terima kasih. Dan Bang prosesnya misalkan Pak begini, apakah dari jus ini kan gini Pak, ada jus dari jus 1 dulu, ada metode begitu, ada dari jus 30 dulu gitu kan. Nah, kira-kira berapa jus juga mau ditarget dalam masa 3 tahun pendidikan 3 kita tahun SMP pendidikan. Pak? Oke. Mbak, selama ini anak-anak sebenarnya sudah tahu juga, tapi memang ini informasi yang penting bagi wali murid, apa yang mereka dapat nanti ketika meletakkan anak kita, anaknya mereka di SMP Nabila. Tahfiz ini adalah salah satu program yang memang cukup kenceng di kita di SMP Nabila, terutama ya di sekolah Islam Nabila, tapi SMP Nabila itu sedikit fokus dengan tahfiz karena itu salah satu target yayasan. Jadi anak-anak nanti ketika tamat dari SMP Islam Nabila, kita berusaha semaksimal mungkin, ini berusaha semaksimal mungkin untuk supaya anak-anak ini hafal dengan 3 juz, itu target sih. Nah itu target kita, mereka nanti lulus dari SMP Islam Nabila berharap ada pegangan 3 juz. Yang pertama yaitu juz 30 dulu, yang kedua juz 29, yang terakhir itu juz 1. Tapi itu adalah usaha kita. Kita juga berikhtiar gimana caranya supaya target 3 juz ini bisa anak kuasai. Itu kembalinya ke usaha juga sebenarnya. Siap. Tentu namanya ikhtiar Pak ya. Masalah hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang bukan terakhir Pak ya. Ada beberapa lagi mungkin pertanyaan yang tentu saya ingin tanyakan kepada Bapak. Yang selanjutnya adalah sekolah ini sudah berapa alumni yang keluar Pak? Atau apa namanya? Udah itulah terjemahan. Alumni keberapa nih Pak? Kemudian selanjutnya dari alumni itu Pak, target yang mana yang sudah dicapai gitu. Misalkan ini lulusan tahun ini tembus ke Taruna misalkan. Tahun ini tembus ke, kalau nggak salah ada juga yang ke Turki Pak. Ke luar negeri Pak. Luar negeri kalau nggak salah ya, benar. Kita ada yang ke sana. Iya, perlu juga kita jelaskan Pak kepada para pemirsa supaya kan karena ternyata sekolah kita agak sedikit up kan Pak ya. Kalau anak-anak alumni kita sebenarnya banyak yang ada beberapa sih yang memang keluar negeri, tapi memang rata-rata masih ada yang berkecimpung di Batam sendiri. Ya. Ada anak-anak kita yang angkatan kita ini sudah 6 angkatan. Ini nanti lulus nanti itu udah angkatan ke-7. Ke-7 Pak ya. Nah ya, anak-anak kita itu ada yang pernah istilah kasarnya bekerja sama dengan sekolahnya, dia berangkat ke Amerika kalau tidak salah. Amerika Pak ya? Ya, kalau tidak salah, seingat saya itu namanya Nopi sih. Nah, dia juga pernah ke Amerika. Terus ada alumni kita juga yang pernah berangkat ke Turki, tapi saya belum dapat kabarnya sampai sekarang. Informasinya. Tapi yang sudah kelihatan sekali anak kita yang belajar ke Jepang. Pak ya? Itu. Saya namanya kalau tidak salah sih Kasih kalau tidak salah namanya. Ya, anaknya agak gemuk, putih ya, kayak anak keturunan Arab ya. Nah, namanya kalau tidak salah sih Kasih Pak ya. Dia juga berangkat ke Jepang, dia belajar pendidikan. Tapi itu informasi yang saya dapat dari anak-anak. Tapi untuk kebenarnya jejak alumninya nanti saya lihat lagi nanti. Oke, baik Pak. Jadi untuk alumni kita ini banyak Pak sebenarnya sudah berangkat. Ada yang ke negeri itu seperti tamat dari SMP 3, SMP Islam Nabila, dia ke SMA 3. Diterima, terus ada yang ke MAN IC. Nah, yang paling menarik kembali ini ada yang bisa lolos langsung di Taruna Pak ya. Taruna Nusantara itu kan sekolah yang paling diincar rasanya Pak ya. Anak-anak kita nih, terutama bapak-bapak yang polisi itu mengincar sekolah-sekolah seperti itu kan. Karena berharap dari situ nanti mereka bisa lanjut lagi ke Akpol kalau tidak salah. Oke, Pak. Dan ada kalau tidak salah Pak, tahun pertama itu kita sudah lolos 1 orang. Namanya Abil. Itu Abil, yang terus kemudian ada lagi Gapin, terus ada lagi Zaki kalau tidak salah. Nah ini tahun ini ada lagi yang mau mendaftar ke sana, sedang dalam proses. Anaknya Pak Fahrul namanya Faradila. Nah dia lagi proses ke sana. Alhamdulillah Pak, semoga lah Pak ya dilancarkan. Kemudian ini Pak, mungkin Bapak Ibu para pemirsa juga pecinta channel ini penasaran juga nih Pak, fasilitas apa yang kita tawarkan kira-kira Pak untuk menunjang nih, menunjang target-target yang telah tadi kita sebutkan itu Pak. Kan mungkin tentu ada fasilitasnya, misalkan tentang tahfiz, apa fasilitas apa yang kita tawarkan? Mungkin ada laboratorium tahfiz, kemudian yang semisal itu juga lah Pak, yang lain itu harus dijelasin juga Pak kan ya. Siap. Terima kasih Bang Taka. Nah untuk kita dari yayasan pasti ada target
target itu otomatis kita harus imbangi dengan namanya fasilitas. Nah, kalau dari mengejar, sebenarnya target kita Pak cuman bukan hanya tahfiz, tapi saya jelaskan dulu tahfiz dulu Tahfiznya, Pak, ya. Nah, tahfiz dulu. Kalau tahfiz ini saya kalau bekerja sama dengan wakil dan bekerja sama dengan bagian tim keagamaan nih. Nah, tim keagamaan ini memang berperan penting di situ. Bagaimana caranya supaya tahfiz ini bisa berjalan. Nah, langkah awal kami supaya anak ini mau menghafal nih, Iya, karena Bapak tahu sendiri, Bang Taka kan tahu. Bang Kan kan tahu. Kalau untuk menghafal tahfiz itu sangat berat bagi anak-anak. Benar, Pak. Jadi kita menggunakan metode bagaimana caranya supaya mereka ini bisa menghafal tanpa harus dipaksa. Betul. Salah satunya itu apa Pak? Ini. Ketika anak mau mid semester kita adakan dulu ujian tahfiz. Ya. Sebagai bentuk persyaratan, Pak. Benar. Jadi ujian mereka hafal tahfiz, hafal Al-Qur'an, syaratnya baru lulus dari ujian tahfiz tersebut baru mereka bisa ikut ujian semester. Ujian semester. Semester atau mid. Nah, Pokoknya setiap ujian ini, Pak. setiap ujian kita ada berapa semester, dari kelas 7 2 semester, kelas 8 2 semester, kelas 9 2 semester. Berarti 6 kali mereka ujian tahfiz. Ujian tahfiz. Pokoknya kalau mereka lulus Boleh ujian. boleh ujian semester. Tidak lulus Tidak lulus ya mereka gagal. harus tidak boleh ikut ujian semester. Tapi Benar. mereka kita ada kasih jeda. Jadi bukan misalnya hari ini ujian tahfiz besok langsung ujian semester, tidak. Iya. Jadi kita kasih jeda, tim juga bekerja sama mengatur bagaimana pola ujian tahfiz ini bisa berjalan lancar dan anak bisa mengikuti ujian semester. Iya, Jadi Pak, kemungkinan kita kasih jeda 1 minggu lah. Tanggal 10 misalnya ujian semester, maka otomatis tanggal 1 lah. Tanggal 1 kita ujian tahfiznya. Tahfiznya. Jadi ketika itu 2 hari itu cukup untuk mengetahui anak-anak itu lulus atau tidaknya. Ketika lulus, nah mereka ikut. Boleh Ketika ikut. tidak lulus, digladi anak ini pokoknya. Benar, supaya mereka bisa ikut mid semester. Ujian mid semester. Seperti itu Bang Tan. Jadi kira-kira Pak, dari semua yang kita bincangkan tadi, apa mungkin yang Bapak ingin tambahkan lagi kira-kira? Sebenarnya kalau mau diruntutkan banyak sekali Pak. Mungkinan kita selesainya sampai malam ini. Malah Kenapa saya bilang begini Pak? Selain dari tahfiz, saya juga mau menjelaskan ini kepada Bapak Ibu wali murid, terutama SMP Islam Nabilah yang punya anak yang sudah tamat SD mau ke SMP ya, atau Bapak Ibu yang ada selain di wali murid SMP di luar dari SMP Nabilah. Iya, iya. Nah, Bapak Ibu, selain tahfiz kita juga punya program yang baru. Program baru ini kenapa? Memang ini kami godok bersama tim keagamaan, terutama yayasan. Mereka berusaha bagaimana kita punya branding, Pak. Branding Benar. apa? Kita berusaha menciptakan bahasa Arab. Bahasa Arab ini sebagai branding kita. Jadi anak-anak ini keluar dari Nabilah ini bisa Bahasa berbicara Arab, ya? bahasa Arab. minimal Seperti percakapan sehari-hari ngerti, Benar. Pak, ya. Tapi ini lagi kami lakukan prosesnya lagi. Bagaimana caranya supaya bahasa Arab ini bisa menjadi ikonnya Nabilah. Benar Nah, sekali. salah satunya pertama kita adakan pelatihan dulu ke gurunya. Kita adakan pelatihan guru-gurunya. Insya Allah kita udah berapa kali pelatihan nih, walaupun masih belum maksimal ya. Iya, iya. Tapi nanti kita coba program lagi supaya pelatihan ini clear, lebih bagus. Jadi targetnya kita nih guru dulu. Setelah gurunya adakan pelatihan, baru nanti guru agamanya itu terapkan ke anak. Kenapa kok ikut guru yang lain, kok ikut bahasa Arab juga? Kenapa? Supaya terjadi namanya percakapan. Iya, Pak, ya. Jadi ada percakapan, nanti mereka paham dikit. Jangan guru agamanya yang paham. Nah, kalau saya kan sekarang udah diajarin oleh guru agama saya tuh. Jadi bi khairin alhamdulillah, saya udah bisa dikit lah. Benar sekali, Pak. Bisa, dikit-dikit. Itu bahasa Arab yang kedua ya, Pak. Iya, ya. Bagaimana cara prosesnya ya seperti itu. Yang kedua untuk supaya lebih maksimal lagi bahasa Arab ini, kita juga akan berusaha bekerja sama dengan Kemenak, Kementerian Agama yang ada di Kota Batam. Pak, ya. Jadi ketika kita dapatkan persetujuan dari Kemenak, kita akan mengadakan ujian dan tim pengujinya itu langsung dari Kemenak. Nah, itu yang kita lagi usahakan dulu nih. Yang pasti sudah deal, kami sudah temuin kemarin dan mereka sudah setuju. Tinggal kami prosesnya nanti. Tapi kapan proses ujian itu? Ketika nanti mereka tamat dari selesai di kelas 3. Iya, iya. Kelas 3 ada ujian bahasa Arab, nanti dites oleh timnya Kemenak. Ketika mereka lolos, maka mereka berhak memegang sertifikat yang ditandatangani oleh Kemenak. Iya, seperti itu. Sebagai modal, Pak, ya. Benar, modal bahasa Arab. Kan kalau sekolah Islam paling tidak ada yang harus mereka pegang. Benar, Salah benar satu sekali, kita Pak, ya. tahfiz dan bahasa Arab. Tapi tidak hanya dua itu saja. Kami juga target di bahasa Inggris. Bahasa Inggris, Pak, ya. Walaupun bahasa Inggris, sebenarnya kami bahasa Inggris ini banyak wacana yang kami coba mau jabarkan ke wali murid. Tapi salah satunya dulu. Nah, salah satunya kita bekerja sama dengan
Cambridge. Cambridge. Nah, jadi anak-anak ini nanti kelas 3 nanti dia ujian juga sama seperti bahasa Arab. Ketika dia lolos, maka dia akan mendapatkan sertifikat juga, Pak, ya. Tapi ini diakui oleh dunia internasional. Oh. Nah, tapi ini lagi dalam proses juga. Artinya ke sekolah manapun dia dengan modal itu bisa gampang diterima, tapi menunjang di Pak luar ya. negeri ya. Siap, Istilahnya siap, mereka paham nih, oh anak ini megang sertifikat berarti kemampuan bahasa Inggrisnya bagus. Alhamdulillah. Nah, seperti itu. Insya Allah Pak, segala bentuk yang kita cita-citakan tadi, yang kita targetkan juga akan tercapai Insya Amin, ya Allah. Allah. Dan Amin, tentu daripada target itu juga, yang selanjutnya 4 kelas yang tadi kita targetkan bisa diisi tentu dengan diminati oleh Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat dimanapun berada tentunya. Ya, benar. Kami sekolah SMP Salam Nabilah tentunya Pak ya siap ya menjadi Siap, amanah, insyaallah. menjaga amanah, diamanahkan Kalau untuk diamanahkan oleh Bapak Ibu iya, pokoknya setidaknya itu standby. Pak. Kita setidaknya harus amanah dulu. Benar, Kalau kita sudah amanah, insya Allah Bapak Ibu, wali murid dimanapun berada, yang tentu juga belum pernah anaknya masuk ke Nabilah, akan merasa nyaman dan tenang menitipkan Kenyamanan anaknya di penting sini ya. Pak ya. Baik Bapak Ibu dimanapun berada tentunya. Bang kan Apa saya dulu lagi? dikit nih. Apa Saya tuh? takut orang tua bertanya-tanya. Oh iya, ya boleh, Ekskul boleh, Pak. kita. Hah? Ekskul. Oh iya, ya Bapak ya Ibu, ya. saya minta waktu dikit ya. Boleh tambahkan, boleh Oke. tambahkan. Bapak Ibu wali murid, Bapak Ibu pun yang ada di mana pun ada berada, terutama para pemirsa channel, saya akan infokan sedikit ekskul apa aja sih yang ada di Nabilah ini yang harus Bapak Ibu ketahui supaya ketika Bapak Ibu mau masukkan anaknya, mulai berpikir nih anak saya mau diletakkan ekskulnya yang mana. Yang pertama Bapak Ibu yang wajib dulu. Wajib ini di Nabilah ini ada 2. Yang pertama pramuka. Pramuka Pak ya. Pramuka itu wajib. Kalau normal Bapak Ibu kerjaan kita kemah saja tuh anak-anak. Kemah itu kita ikuti, kita melatih mandirian anak-anak. Jadi anak Bapak Ibu yang suka anaknya mandiri, mau kemah, berhubungan dengan semua masyarakat itu pramuka lah. Pramuka Pak ya. Yang kedua ekskul wajib juga drum band. Drum band Pak ya. Nah, terakhir Pak kita ikut kejuaraan champion kalau tidak salah apa drum band champion lah kalau tidak salah sekitar itu, tapi tingkat kota Batam. Kota Batam. Dan alhamdulillah kita dapat oleh-oleh lah dikit istilahnya, kita menang juga juara tiga kalau tidak salah. Tapi untuk tingkat marchingnya kalau tidak salah. Yang bagian gininya tuh. Nah yang ketiga apalagi kita masih mempunyai satu ekskul lagi yang kalau dulu ada kakaknya yang bisa sampai ke luar negeri. Iya betul. Oh panahan Pak ya. Panahan. Oh Kita iya punya betul. olahraga. Itu olahraga yang Sunnah Rasulullah ya. Itu salah satu olahraga yang disunahkan oleh Rasulullah yaitu panahan. Nah anak-anak kita ini kita lagi berusaha juga, kita lagi menarik orang-orang yang ahli di bidang situ untuk kita ajak kerjasama dengan Nabilah. Jadi insya Allah kalau tidak salah anak kita ada satu namanya Sasa. Ya Salsabila dia kemarin Salsabila Zulfikar kalau nggak salah Pak ya. Iya, dia berangkat ke entah ke Jakarta atau ke Jawa Timur waktu itu ikut lomba, tapi memang belum rezeki. Nah, itu yang ketiga. Jadi Bapak Ibu kalau ada anaknya yang hobi mana, monggo aja di situ ada. Boleh titik sini Pak ya. Nah, tapi bagi anak Bapak Ibu yang hobi gemar menghafal Al-Qur'an ya kita ada tempatnya juga. Iya, kita nama ekskulnya Jamiatul Qura. Iya. Kalau kita itu artikan apa itu Pak? Tempat perkumpulan pecinta Al-Qur'an. Pencinta Al-Qur'an. Bagi Bapak Ibu yang anaknya hobi, bukan hobi ya, gemar menghafal Al-Qur'an, berurusan dengan Al-Qur'an, cara baca, perbagian tajwid ya, melakukan apa ya, tilawahnya itu insya Allah ada tempatnya. Nabilah memang memfokuskan di situ juga. Ada nama tempatnya yaitu Ekskul Jamiatul Qura. Nah, terus bahasa Inggris English Club. Iya, English Club juga Pak ya. Anak-anak yang hobi ngomong laboratorium Inggris kita pun ada Pak ya. Yang komputer juga kan ada komputer? Ya apa namanya itu kalau tidak salah robotik. Iya robotik. Itu robotik. Nah robotik itu kita ada juga. Jadi anak-anak yang hobinya main robot segala macam. Iya. Itu ada tempat. Ada tempat. Wadahnya kita sediain semua Pak ya. Harus ada kita. Makanya ini kita walaupun sedikit banyak tapi kita memang juruskan mana-mana. Nah ini ada juga satu lagi silat. Nah, oh iya Pak silat ya. Nama silat ini orang pelatihnya nih. Saya kalau tidak salah Pak Widodo. Pak Widodo ya. Ya, dia pelatih silat SMP. Ujung dari nama presiden kita, Pak. Iya. Pak Joko Widodo ya. Insyaallah silatnya maju ya. Amin. Ada lagi Pak, masih banyak lagi sebenarnya. Ekskul bahasa Arab ini kita coba lagi. Ini ekskul bahasa Arab. Ekskul bahasa Arab ini ekskul yang baru. Tapi nanti kita coba dulu koordinasi lagi dengan agama. Benar Pak ya. Ada lagi ekskul yang satu lagi yang paling banyak peminatnya. Kalau setiap pelajaran itu pasti banyak yang kosong. Anak ini larinya ke sini. Pengen ikutan Pak ya. Ya, ketan sawi. Apa sih ketan sawi? Nah, ini nama yang unik, ketan sawi, ketan sama sawi. Ketan itu bahasa Jawanya makanan, iya betul. Sawi ya sayur. Tapi ketan sawi ini ada singkatan loh Pak. Apa tuh Pak?
kelompok tani siswa-siswi. Oh. Nah, pengurusnya itu anak-anak semua, tapi pembimbingnya ada 2 orang. Ada guru juga, Satunya Pak, ya? Miss Hetty. Nah, Ah, itu ah, ah. pengurus yang bagian anak-anak ngurusin ketan sawi ini. Ketan sawi, Pak, ya? Apa saja sih yang bisa dihasilkan dari ketan sawi? Banyak, Pak. Hmm. Tapi dulu anak-anak ini sampai jualan, belajar ekonomi lah. Mereka Iya. belajar cara berjualan. Iya. Pemasaran ya. Pemasaran, ya? Mereka ke TK, ke SD, ke SMP, ke SMA. Menawarkan hasil tani tadi, Pak, ya? Menawarkan hasil taninya itu. Kita waktu itu, Pak, kita di kelompok tani siswa-siswi tersebut kita ikut lomba. Penyelenggaranya itu adalah Bank Indonesia. Dan dari seprovinsi kita peringkat ke 18. Seprovinsi itu, Pak, ya? Seprovinsi kita berangkat ke 18. Masya Allah. Terus kita dipanggil untuk ke Bank Indonesia untuk menerima surat semacam kayak surat kerjasama Kerjasama, untuk ya? dilatih dan dididik anak-anak kita ini. Dan alhamdulillah, jadi itulah momen yang menurut saya mengesankan. Kita memang kalah lokasi. Iya, Pak, Kita ya? tidak ada lokasi untuk bercocok tanam, makanya Yang lebih luas, Pak, ya, maksudnya? Ya, makanya kita manfaatkan namanya itu greenhouse tersebut. Greenhouse kita, Pak, ya? Jadi nanamnya itu di botol-botol aqua. Heeh. Itu mengajarkan anak-anak bahwa menanam itu tidak harus pakai tanah. Benar. Tapi cukup pakai cangkir dan air. Itu, Pak. Dengan wadah-wadah yang unik bisa benar. dimanfaatkan, Pak, ya? Macam-macam warnanya, Barang-barang Pak. bekas tentunya, Pak, Barang sebagiannya? bekas, kalau awal dulu waktu kita mendirikan ketan sawi itu memang dari cangkir-cangkir bekas itu, aqua bekas. aqua bekas, Iya, ya? bahkan ada orang minum kita ambil cangkirnya. Seperti itu. Dimanfaatkan, Pak, Iya, ya? kita ambil. Nah, Oke, itu oke. ekskul dari ketan sawi. Nah, tapi ada ekskul yang juga diminati banyak anak. Kita Apa tuh, ada Pak? namanya ekskul Sendra Tasik. Sendra Tasik. Seni, drama, tari, kreasi. Oh. Bener nggak itu ya? Nah, ekskul itu. Jadi anak-anak yang hobi main drama, hobinya berbicara sendiri. Kan kadang kita melihat Iya. anak duduk melamun sendirian aja, terus kadang ngomong-ngomong dengan ini. Yang suka melamun, Pak, ya? ini kita arahkan. Imajinatif, ya? Nah, kita arahkan kamu ikut Sendra Tasik, nak. Kan kamu hobi sendiri yang kayak gitu. Nah, jadi kita arahkan ke sana. Terus anak-anak yang hobi main drama segala macam, pidato segala macam, kita arahnya ke Arahnya ke sana. hobi nari itu ada. Nah, kalau nari ini karena agak terbatas kita tenaga yang guru kita yang bisa menari, maka kadang kita mengundang luar. Tapi untuk pembimbingnya ada namanya teacher Ningsih. Iya, guru kita juga, Pak, Ya, ya? guru kita Nurjana Ningsih, orangnya lembut sih. Tapi bertenaga ya. Dia kalau udah kayak gini, Pak. Udah. Oh ya, Bang, kan sebelum saya saya bicara lagi, saya mau ada sedikit ngomong tentang kegiatan ekskul itu. Saya ada kelupaan satu dikit nih. Kegiatan kalau kita kan ada namanya Sendra Tasik sih. Sendra Tasik itu tentang semua hal yang berhubungan dan seni. Tapi sekarang kita ada wadah di mana anak-anak itu bisa menyalurkan hobi mereka dalam hal musik. Oh, musik juga, Pak? Misalnya kita kan dulu pernah ada ekskul presenter yang bekerja sama dengan Batam TV, yang itu pembimbingnya itu Mbak Evi. Nah, Mbak Evi itu membawa untuk bagi anak-anak yang hobi ngobrol, bukan hobi ngobrol ya, hobi ngomong ya depan kamera. Nah, kita ada tempatnya. Sekarang kita udah punya studio ini. Iya. Terutama SMP Islam Nabila nih, kita Betul, udah Pak, ya? disusun oleh tim-tim yang ada di sini untuk menjadikan gimana studio ini jadi. Karena tempat inilah nanti kita berusaha untuk mencetak anak-anak yang bakal mungkin punya public speaking yang bagus, Pak, ya? benar sekali. Mereka pintar ngomong di luar Iya. di depan kamera. Nanti siapa tahu nanti ada anak-anak kita nih, Bapak Ibu, yang ingin menjadi presenter, membawa Betul. acara segala macam. Nah, ini tempatnya yang Atau memang mungkin mau jadi artis, Pak, ya? Barangkali siapa ada juga. tahu. Nah, kita tidak pernah tahu ke depan kan. Nah, tapi tidak hanya itu saja, kita juga ada tempat lokasi namanya untuk bernyanyi. Iya. Solo vokal bisa, atau apa namanya ini, Pak? Tompang. Tompang ya. Saya pakai lupa namanya, Pak. Pompang, ya? Pompang ya, Robana. Jadi kita memang udah ada tempatnya. Jadi memang SMP Nabilah terutama, Pak, ya, Bang, kan kita berusaha semaksimal mungkin keinginan anak-anak itu, Kita bahkan tampung, anak-anak ya, itu kita bakat-bakat lirik mereka, di mana. Kadang, Bang, kan terus terang saja anak-anak yang kurang di akademik, kadang dia mempunyai kemampuan skill di bidang lain. Betul sekali. Nah, itulah yang kita gali. SMP Islam Nabilah, Bapak Ibu, tidak hanya fokus di akademik, tapi kita juga gali apa sih yang ada di anak-anak. Iya. Nah, jadi seperti itu, Bang, kan. Betul. Jadi, itu yang saya bisa jabarkan ke Bapak Ibu tentunya, para pemirsa, ya. Bahwa ekskul kita juga bermacam-macam. Jadi Bapak Ibu bisa istilahnya berpikir, oh, anak saya ini pantas nih di Nabilah. Iya, betul. Karena ekskulnya ada banyak. Banyak. Nah, Kemudian
pelajarannya juga banyak Pak ya. Iya, benar. Pelajarannya juga banyak, keseimbangan juga tadi antara dunia dan akhiratnya Pak ya. Iya, benar. Sudah kita jabarkan tadi Pak ya. Benar. Dunia akhirat kita ada, akademik juga kita Akademik ada. kita ada. Benar-benar sekali. Jadi setidaknya anak-anak kita ini betul-betul wadahnya kita sediakan, tinggal bakat mereka saja Pak. Benar. Nah, kemudian tentunya bakat mereka bisa menjadikan lebih terarah ya, lagi. lebih terarah. Jadi Oke. benar-benar kita memikirkan ini anak ini kan kita lihat dulu kompetensinya kemana sih anak ini. Makanya nanti kita arahkan. Ketika kan kita kelihatan tuh biasanya anak ini suka di mana, maka kita arahkan ke sana pelan-pelan. Oh, Seperti oke, itu Pak. Pak. Bang. Baik, terima kasih Bapak sudah menjabarkan banyak ya tentang SMP Islam Nabilah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang pemirsa dimanapun berada bisa memahami dan juga menjadi salah satu pilihan Pak ya bagi mereka untuk masukkan anaknya di SMP Islam Nabilah. Itu saja barangkali para pemirsa Tapi dimanapun berada. Bang kan saya mau mengucapkan terima kasih nih Kepada terutama untuk channel nih. Oke, Pak. Ya, sebagai dengan- wadah juga kita ini wadah nih, saya bincang-bincang bisa Pak ya. menyampaikan ke masyarakat, pemirsa, ya paling tidak mereka bisa tahu. Iya, iya. Ya. Terima kasih ya, saja gua ngucapin terima kasih. Oke, Bapak Ibu dimanapun berada, tentunya bincang-bincang kami telah selesai. Apa yang Bapak Ibu saksikan tadi, yang Bapak Ibu dengar, tentu menjadi pembanding ya, pembanding bagi Bapak Ibu untuk memilih nih sekolah kami untuk masa depan pendidikan anak Bapak Ibu dimanapun berada. Tentunya kami sangat berharap 4 kelas target kami mudah-mudahan salah satunya adalah murid Bapak, anak didik Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih. Itu saja barangkali. Yang Pada Allah pasti, Subhanahu wa taala. Satu lagi Bang, jangan lupa karena kita secara otomatis anak-anak dari SD Islam Nabila itu langsung masuk ke SMP. Iya. Ya, jadi mereka tidak ada tanpa seleksi lah Tanpa mereka. seleksi, Pak, ya. Yang seleksi ini hanya dari luar. Dari luar. Kalau dari SD kita langsung masuk Pak ya. mereka masuk Oke. saja, iya. Itu informasi penting Pak. Oh, penting. Lupa kita nyampaikan Iya, tadi iya, Pak iya. ya. Jadi Bapak Ibu ingetin ya anak-anaknya yang sudah di SD Nabila yang Tanpa betul- tes. Ya, langsung masuk saja tanpa tes. Iya, betul Seperti sekali. itu. Tidak ada Oke. seleksi. Langsung masuk. Seperti itu. Iya. Ya. Baik Bapak Ibu, semoga ini udah yang ketiga kali nih. Tidak lagi dipotong oleh Bapak Kepala Sekolah. Saya sudah mengakhiri 3 kali Pak. Ya Bapak Ibu sekalian, masih ada Jangan lagi sih, Pak. Ini sekali yang ketiga ini, semoga tidak ada ya Bapak Ibu. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.